Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Keluarga Glazer dikabarkan enggan menjual Manchester United kepada Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani. Taipan asal Qatar, kabar ini membuat fans kecewa dan menyuarakan gerakan #empty Old Trafford alias kosongkan Old Trafford. Negosiasi penjualan MU sudah berlangsung hampir 1 tahun. Selama itu pula terjadi banyak perdebatan internal di antara keluarga Glazer. Sejumlah anggota keluarga Glazer diyakini tidak ingin melepas begitu saja saham yang dimilikinya di MU. Hingga pada akhirnya keinginan Sheikh Jassim memiliki setan merah 100% gagal total. Informasi terkini menyebutkan jika Sir Jim Ratcliffe bakal mengakuisisi sekitar 25% saham MU. Itu artinya keluarga Glazer masih memiliki sejumlah persentase saham. Tak pelak kabar tersebut menimbulkan reaksi masif di media sosial. Banyak fans MU menyuarakan gerakan kosongkan Old Trafford. Striker anyar Manchester United itu bahagia bukan main. Bisa memakai nomor keramat yang pernah dikenakan sosok yang disebutnya sebagai legenda Denmark. Striker Manchester United Rasmus Højlund merasa terhormat bisa mewarisi nomor punggung 9 milik Martin Lord Braithwaite di timnas Denmark. Mantan penyerang Barcelona yang kini memperkuat Espanyol itu telah malang melintang mengenakan nomor keramat itu kala memperkuat Denmark dalam beberapa tahun terakhir. Braithwaite yang kali ini tidak masuk dalam skuad terbaru timnas mengirimi pesan khusus untuk Rasmus Højlund selepas Denmark mengalahkan Kazakhstan di lanjutan kualifikasi Euro 2024. Bagi Rasmus Højlund, Martin Braithwaite akan tetap dikenang sebagai salah satu striker terbaik Denmark. Sir Jim Ratcliffe kabarnya akan segera mengakuisisi Manchester United. Jika terwujud, ia akan punya tugas penting. Melansir dari Sky Sports, Sir Jim Ratcliffe akan memegang kendali operasional MU jika jadi pemilik 25% sahamnya. Hal itu akan mencakup proses pengembangan klub dari aspek jual beli pemain hingga penunjukan manajer. Sir Jim Ratcliffe maju untuk menawar 25% saham MU usai Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani mundur. Padahal Taipan Qatar itu sudah menawar 5 kali dari memberi penawaran di atas harga pasaran klub. Sheikh Jassim menawar lebih dari 5 miliar pound sterling plus menyanggupi akan melunasi utang klub sebesar 1,4 miliar pound sterling serta bersedia membangun stadion baru sebagai dari penawarannya. Sheikh Jassim ingin mengakuisisi 100% saham MU. Keluarga Glazer menganggapnya masih belum cukup sehingga Sheikh Jassim mundur dari proses penawaran. Sir Jim Ratcliffe yang punya kekayaan hampir 30 miliar pound sterling itu mengaku fans MU sejak kecil. Ia pernah tinggal di Greater Manchester yang membuatnya mengenal Manchester United. Pemilik perusahaan kimia Ineos yang menjadi orang kedua terkaya di Britania Raya sebagai pengusaha, Manchester United kini ingin dicaplok sebagai salah satu gurita bisnisnya. Sheikh Jassim dipastikan mundur dari upaya pembelian Manchester United setelah melewati drama selama berbulan-bulan. Ternyata keluarga Glazer batal menjual Manchester United. Gagalnya pembelian Sheikh Jassim juga membawa dampak buruk berikutnya. Padahal sudah muncul dugaan kuat bahwa MU bakal melakukan belanja besar andai Sheikh Jassim jadi membeli klub. Salah satu nama yang terus dihubungkan adalah Kylian Mbappe. Winger Paris Saint-Germain ada peluang besar untuk mendatangkan Mbappe andai MU jadi diambil alih oleh Sheikh Jassim dari konsorsium Qatar tersebut. Sayangnya pembelian itu batal. Mbappe pun tidak jadi datang. Fans MU lagi-lagi harus bersabar menerima keputusan-keputusan dari keluarga Glazer. Raksasa Liga Italia, Juventus dikabarkan berada di urutan terdepan dalam perburuan Jadon Sancho dari Manchester United.
Jadon Sancho bisa segera kembali bermain di skuad Manchester United jika ia mau meminta maaf kepada Erik ten Hag. Namun pemain berusia 23 tahun tersebut sejauh ini enggan melakukannya. Ia pun disebut-sebut bakal cabut dari MU pada Januari 2024 nanti. Dan di antara klub-klub yang dikaitkan dengannya, Juventus dilaporkan berada di posisi terdepan untuk bisa merekrutnya. Juventus disebut mengungguli Barcelona. Rumor ini dilaporkan oleh Sport. Laporan itu mengklaim Barcelona tidak akan bisa merekrut Sancho pada Januari 2024 nanti. Sebab untuk bisa melakukannya, mereka harus melepas salah satu pemainnya lebih dulu. Sport juga mengatakan bahwa jika kemudian Juventus tidak merekrutnya pada Januari 2024, maka Barcelona yang akan berusaha mendekati Sancho pada musim panas mendatang. Mereka diklaim akan berusaha memboyongnya secara permanen. Manchester United dikabarkan mendekati Paris Saint-Germain dengan mengajukan penawaran untuk Xavi Simons selama musim panas. Namun ada klausul kontrak di PSV Eindhoven menggagalkan kesepakatan tersebut. Xavi Simons dipinjam oleh RB Leipzig dan ia telah mencetak 3 gol dan memberikan 4 assist hanya dalam 7 pertandingan Bundesliga. Paris Saint-Germain yang belanja besar di musim panas membutuhkan penyeimbangan untuk tujuan financial fair play. Sempat terpikir untuk langsung menjual Simons. Menurut laporan L'Equipe, juara Liga Prancis itu menerima 2 tawaran besar untuk sang pemain, yakni dari RB Leipzig untuk kesepakatan permanen dan satu lagi dari Manchester United. Erik ten Hag diperkirakan telah mengamati Simons selama bermain di PSV dan sangat ingin membujuknya ke Old Trafford. Namun pembicaraan tersebut terhambat oleh sebuah halangan yang tidak terbiasa. Sebuah klausul dalam kesepakatan antara PSG dengan PSV berarti bahwa jika Simons dibeli kembali dan dijual lagi sebelum tanggal tertentu, maka klub asal Belanda itu akan mengantongi uangnya. Klausul tersebut mencakup musim panas yang baru saja berlalu di bursa Januari. Dengan Paris Saint-Germain kemungkinan harus menunggu hingga musim panas jika mereka ingin menguangkan Xavi Simons. Kehadiran Paul Mitchell diprediksi bakal membuat skuad Manchester United jauh lebih bertaji dan bisa bersaing di tangga juara Liga Inggris. Lantas siapa sebenarnya Paul Mitchell ini? Melansir dari laman Sportskida, diketahui bahwa Paul Mitchell merupakan mantan pesepak bola Inggris yang sempat menghabiskan karir di sejumlah tim football League One dan League Two. Tim-tim seperti Wigan Athletic, Halifax Town, Swindon Town, serta Milton Keynes Dons pernah menjadi pelabuhan karir Paul Mitchell saat masih aktif bermain. Namun kiprah Paul Mitchell di dunia sepak bola baru terlihat setelah ia pensiun, tepatnya saat berkarir di luar lapangan sebagai Head of Recruitment pada tahun 2010 lalu. Karir pertamanya sebagai kepala rekrutmen ditandai dengan sukses memboyong mantan bintang MU, Alan Smith, ke klub MK Dons. Kemudian pada Januari 2012, Paul Mitchell pindah ke Southampton dan berhasil membantu klub promosi ke Premier League pada musim debutnya. Kejeniusan Paul Mitchell dalam mendatangkan pemain muda jadi salah satu kunci Southampton promosi dan bertahan di Premier League selama 11 tahun. Setelah bersinar di Southampton, kiprah Paul Mitchell semakin mentereng saat di bawah Mauricio Pochettino hengkang ke Tottenham. Tangan dingin Paul Mitchell pun berhasil membantu Tottenham menemukan beberapa bintang yang sekarang masih menjadi andalan di Liga Inggris. Setelah bersih tegang dengan Daniel Levy, Paul Mitchell melanjutkan karirnya di Jerman dan bergabung bersama RB Leipzig yang punya filosofi sama dengan Mitchell. Setelah dari RB Leipzig, karir Paul Mitchell sempat jadi technical director buat klub Red Bull lainnya, yakni Bragantino dari Brasil, serta New York Red Bulls dari Amerika. Di tahun 2020, Paul Mitchell direkrut raksasa Liga Prancis AS Monaco yang juga punya kegemaran merekrut pemain muda. Dengan catatan transfer yang apik tersebut, kehadiran Paul Mitchell diprediksi bisa merubah skuad MU jauh lebih bertaji dengan para pemain muda potensial. Rivalitas dua klub besar Liga Inggris, Manchester United dan Manchester City terjadi dalam perburuan pemain. Keduanya sedang mengawasi kiper remaja Sunderland, Matthew Young. Setelah mereka terkesan dengan pemain berusia 16 tahun tersebut, Young yang memiliki tinggi 6 kaki 3 inci telah naik ke level U21 musim ini setelah mencatatkan 6 clean sheet dalam 14 pertandingan Liga Inggris U18 musim lalu.
Young telah tampil 4 kali sebagai starter untuk tim U21 di Premier League 2. Sejauh ini pada musim 2023-2024, dia membantu Sunderland mencatatkan clean sheet melawan Norwich City dan West Bromwich Albion. Pada musim panas lalu, Young diberikan perpanjangan kontrak di Stadion of Light hingga musim panas 2025. Namun kiper kelahiran tahun 2006 ini sudah didekati oleh beberapa klub ternama di negaranya. Manchester City dan Manchester United sedang mengincar pemain muda The Black Cats tersebut, yang juga merupakan bagian dari skuad tim utama Sunderland selama tur pramusim mereka di Amerika Serikat. Pakar transfer asal Italia Fabrizio Romano menganggap bahwa klub Liga Inggris Manchester United rugi besar usai Sheikh Jassim tidak jadi membelinya. Dalam cuitannya, Romano membeberkan apa saja yang akan diterima Manchester United kalau Sheikh Jassim jadi pemilik mereka. Sheikh Jassim yakin kalau dirinya merupakan pemilik impian bagi MU. Tawaran penuh melunasi semua hutang dan tanpa utang baru untuk 100% demi klub. Dia adalah satu-satunya pihak yang menawarkan untuk membeli Manchester United 100%. Paket investasi yang sudah disiapkan senilai 8 miliar dolar Amerika Serikat, tutup Romano. Dari komentarnya itu, Fabrizio Romano menjelaskan kerugian yang dialami Manchester United usai ditinggal Sheikh Jassim. Dengan kepergian Sheikh Jassim, MU akan tetap memiliki utang. Old Trafford dan sarana latihan juga mungkin tidak berkembang. Plus setan merah bisa tetap kesulitan di bursa transfer.